Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Awal tahun, tentunya suasana kalian harus lebih baru lagi, lebih fresh lagi, dan kita tangkap energi positif dari semesta ya sahabat kebahagiaan. Oke, banyak sekali rencana-rencana yang mungkin sedang kalian rencanakan ya di awal tahun ini. Dan mudah-mudahan rencana-rencana kalian ini akan berjalan sempurna, tanpa ada sebuah kendala yang membuat kamu itu merasa kesusahan ya, termasuk di dalam sebuah cinta. Namun kita akan lihat bersama-sama ya sahabat kebahagiaan, apa sih sebenarnya yang dia rasakan terhadap kamu? Apa yang dia rasakan terhadap kamu di awal tahun ini? Apa yang dia rasakan terhadap kamu di awal tahun ini? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan nanti. Dan selalu berpikir positif ya sahabat kebahagiaan. Tetap bijaksana, ambil positifnya, buang negatifnya. Bagaimana energinya dia saat ini ya sahabat kebahagiaan? Perasaannya, cintanya terhadap kamu di awal tahun ini. Oke, kita akan cek. Ini adalah energinya dia ya. Ini adalah dia yang terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan. Bagaimana dengan dia di awal tahun ini? Oke, ada kartu Five of Cups sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kurang begitu memuaskan untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa dia sepertinya belum menunjukkan tentang sisi keseriusannya sama kamu. Ya walaupun dia belum menunjukkan sisi keseriusannya sama kamu ya sahabat kebahagiaan, tapi dia mencoba untuk bisa memiliki kemungkinan bisa menemukan bahagia. Yang lalu memang sudah berlalu. Bagi dia memang di awal tahun ini dia memikirkan bagaimana ngejalin sebuah hubungan yang tentunya baru juga. Dia berencana dan ingin sekali mematahkan hal-hal yang mungkin berkaitan dari perbedaan pendapat dengan diri sahabat kebahagiaan. Dia memikirkan itu. Apakah dia mengingat tentang momen-momen yang tidak mengenakan antara hubungan kamu bersama dia? Orang ini mengingat. Dia mengingat betul. Apakah dia membenci kamu? Tidak ada kata benci. Di dalam dirinya dia tidak ada kata benci. Namun dia berpikir bahwa tahun kemarin, tahun 2022, ini banyak momen yang membuat dia ngerasa kurang puas. Banyak perselisihan yang melibatkan hati. Dia ngerasa seperti itu. Tapi dia berupaya untuk ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan ini sebaik mungkin. Kamu kenal betul siapa dia, dan dia kenal betul siapa kamu. Masing-masing di antara kalian memang tidak menyenangi sebuah pertengkaran, sebuah perselisihan, dan dia sadar betul bagaimana nanti next ke depannya aku gak akan membuat hubungan ini semakin kacau, karena dia menginginkan sebuah perubahan dalam hidupnya. Jadi awal tahun dia sudah menyadari tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari perselisihan kamu ya. Karena kartu 5 cup di dalam kartu horror tarot ini mengindikasi tentang sesuatu hal yang pernah dilakukan yang mungkin membuat kamu itu kecewa. Dia memikirkan itu dan dia berusaha untuk ke depannya nggak akan ada lagi sebuah perselisihan yang melibatkan perasaan ini. Bagaimana tentang perasaannya dia? Ada kartu Two of Wands sahabat kebahagiaan. Two of Wands, ini simbolnya bagus nih. Simbolnya ada seorang fortune teller ya. Dia menggunakan batu kristal di sini melihat sesuatu. Tentang dia bagaimana dia akan jauh lebih bisa memperhatikan kamu sahabat kebahagiaan. Mencoba untuk memperhatikan kamu. Namun ketika sahabat kebahagiaan tidak bisa mengontrol diri, mungkin kamu akan kerasa bahwa sahabat kebahagiaan itu kayak dimata-matain dia. Apa-apa dicurigain. Karena dia ngerasa bahwa ya
aku pengen hubungan kita tuh fokus antara aku sama kamu doang, nggak ada yang lain. Makanya dia lebih mencoba untuk perhatiin kamu, lebih mencoba untuk mantau kamu. Sebenarnya energi kartu Two of Wands di sini positif ya, sahabat kebahagiaan. Jadi ini positif karena orang ini mencoba untuk lebih bisa melihat kamu, memperhatikan kamu, karena dia ngerasa bahwa yang kemarin banyak sekali hal-hal yang sudah terlewatkan, terutama dari rasa perhatian. Ya mudah-mudahan dia bisa menciptakan energi bahwa dia akan lebih bisa memperhatikan kamu, lebih bisa memahami kamu ya. Karena kalau misalkan sudah bisa memahami, artinya orang ini sudah bisa berpikir bahwa ada suatu saat nanti dia akan berkata ingin ngejalin hubungan ini lebih serius lagi. Ya kemarin mungkin dia kurang begitu serius terhadap kamu, tapi di sini energi pemikirannya dia itu mencoba untuk memahami. Oke. Memahami adalah sebuah bentuk emosi ya, sahabat kebahagiaan, dan emosi ini memahami berada di level berpikir. Dan ketika orang berada di level berpikir, vibrasinya itu ada di level power sekitar energinya sekitar 400 skala Hawking ya, sahabat kebahagiaan. Dan orang ini mencoba akan lebih menggunakan cinta secara emosionalnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan. Namun dia memikir banyak hal, cinta mental dipakai, cinta emosional dia dipakai. Jadi hubungan kamu dengan dia di awal bulan ini sepertinya akan banyak menggunakan perasaan, dan dia berusaha untuk deep talk sama kamu. Karena momen seperti ini tuh jarang akan dilakukan sama sahabat kebahagiaan. Ngobrol tentang lebih dalam lagi tentang perasaan sama dia tuh memang jarang. Tapi dia ada pemikiran untuk kapan-kapan kita ngobrol yuk tentang kita, tentang aku dan kamu. Oke, energinya positif. Selanjutnya ada kartu The Hangman ya. The Hangman ini berkaitan dari segi pengorbanan ya, sahabat kebahagiaan. Ya, pengorbanan dalam cinta, apakah itu adalah sebuah bentuk ketulusan? Yang namanya cinta kalau merasa banyak sekali berkorban, tentunya itu bukan kategori ketulusan ya. Kalau menurut Kevin ya, cinta itu memang harusnya melakukan apa adanya. Nggak usah terlalu ngoyo untuk berkorban ini, berkorban itu, berkorban ini. Nanti ujung-ujungnya takutnya adalah menuntut sesuatu. Tapi Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, dia berusaha untuk lebih serius lagi. Apakah dia akan pergi meninggalkan kamu? Jawabannya tidak. Di awal tahun ini, dia tetap stay sama kamu perasaannya ya. Perasaannya masih tetap sama kamu. Mungkin pikiran-pikiran dari sahabat kebahagiaan ini melayang-layang kemana-mana. Padahal perasaannya dia tetap stay. Cakra yang paling kuat di kartu The Hangman itu ada di cakra jantung, yang terfokuskan ke dalam perasaannya dia yang paling dalam. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih jauh memahami kamu, dan dia mau berkorban sesuatu untuk kamu. Dia mau berkorban untuk sesuatu untuk kamu. Mungkin ada energi bahwa meluangkan banyak waktu untuk berbicara lebih dalam. Kalau misalnya dikatakan Kevin, apakah ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membahas sesuatu yang berkaitan dari perasaan? Jawabannya adalah ya. Ini waktu yang baik. Awal tahun ini adalah waktu yang baik untuk kalian membahas tentang bagaimana nantinya kita ngejalin sebuah hubungan, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita dari masing-masing hubungan ini, dan apa yang perlu kita perbaiki. Ya, ngobrol sama pasangan seperti ini tuh penting banget ya, sahabat kebahagiaan, di awal tahun. Sayang ini udah tahun 2023. Kita punya rencana apa ya? Terutama tadi hubungan ini. Minta pendapat sama dia, nanti dia akan mencoba untuk bercerita. Karena ini ada waktu yang bagus. Ya, ngejalin sebuah hubungan itu tentunya harus punya progres ya. Punya progres di tahun 2023. Kamu harus punya progres sama dia. Kalau misalkan enggak, nanti kamu cuma kayak tinggal ngikutin alurnya saja, ada masalah apa, takutnya nggak bisa mengambil sebuah solusi. Bahasa cinta atau bahasa kasih kalian itu memang harus dibahas di awal bulan atau di awal tahun ini, agar suatu saat sahabat kebahagiaan ini jauh lebih bisa memahami, dan dia jauh lebih bisa memahami tentang apa mau kamu. Ya, rata-rata perselisihan itu paling banyak itu tentang kesalahpahaman, miskomunikasi, dan juga salah dalam mengutarakan kata-kata. Padahal tujuannya itu antara kamu dengan dia ini pengen tetap stay, karena Hangman itu sifatnya adalah stay ya. Dia pengen stay sama kamu. Makanya di energi awal tahun ini lebih baik kalian ngobrol deh. Ngobrol, deep talk di situ, ngobrol lebih dalam, punya progres apa. Dia tipe orang yang mau diajak untuk ngobrolin ini enggak? Kalau misalkan dia adalah tipe orang yang nggak mau diajak untuk ngobrolin ini, ya
sahabat kebahagiaan mungkin harus berpikir 2 kali lagi untuk bisa memikirkan tentang hubungan yang serius sama dia. Kalau misalkan orang nih mau diajak serius, diajak diskusi, pasti ayo. Ayo. Tujuannya bukan untuk ngejudge ya, sahabat kebahagiaan. Tujuannya ini memang agar hubungan kalian sampai dengan akhir tahun ini akan baik-baik saja. Karena dari pembacaan Kevin yang kemarin yang live streaming, ini adalah tahunnya The Carrot ya, tentang sebuah progress, tentang sebuah tujuan yang energinya tuh harusnya tuh cepet banget. Kalau misalkan tidak dibahas di awal, mungkin miskomunikasi itu akan sering terjadi. Dan beberapa hal yang berkaitan dari ditinggalkan dari sebuah hubungan, mungkin nanti akan banyak ketika kalian tidak membahasnya di awal. Oke. Untuk energinya dia, perasaannya dia sama kamu. Tuh, kartunya adalah The Lover, sahabat kebahagiaan. The Lover itu adalah energi positif ya. Di awal tahun ini dia masih mencintai kamu. Kalian bisa lihat ya. Nih, kartunya tuh namanya The Lover. Oke, The Lover. The Lover sang kekasih. Ya, dia masih sayang, dia masih cinta sama kamu. Kevin, gimana aku kalau diblokir? Ya, ini untuk hubungan yang tidak diblokir dong. Karena apa? Dia tetap stay. Ada. Ini bukan untuk hubungan yang diblokir ya, sahabat kebahagiaan. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan temanya. The Lover ini adalah simbol cinta. Energinya dia penuh dengan gairah. Tapi berhati-hati ya, sahabat kebahagiaan. Hubungan ini, kalau misalnya kamu ngerasa curiga dengan dia tentang perubahannya dia yang terlalu drastis banget ya, terutama dari ranah gairah dan lain sebagainya, sahabat kebahagiaan boleh mencurigai. Karena Kevin lihat di sini memang gairahnya dia meningkat karena memang membutuhkan sebuah perlakuan khusus untuk sahabat kebahagiaan tuh lebih memperhatikan dia. Ya boleh sih kamu memperhatikan dia, kamu lebih sayang sama dia, tapi sahabat kebahagiaan juga harus bisa membahas tentang progres ini. Jangan ngerasa bahwa hubungannya indah di awal tahun ini, kalian ngerasa indah banget, energinya terbuang nanti. Energinya terlalu besar yang digunakan. Nanti di pertengahan tahun loyo lagi. Lebih baik diskusikan di situ. Diskusi itu penting dalam cinta ya, sahabat kebahagiaan. Dan kalau berkaitan dari cinta, orang ini memang sudah melekat sama kamu dan ada gairah. Gairah ini adalah simbol dari motivasi cinta bahwa dia masih akan terus bisa bersama kamu dan bahkan bercumbu dengan kamu. Karena energi cintanya dia, energi gairahnya itu gede. Di awal tahun itu gede banget ya. Ya mungkin ini musimnya udah musim dingin ya, musim dingin, masih musim hujan. Jadi seseorang itu membutuhkan sebuah kehangatan. Karena kayak lihat ya, orang ini nggak seneng kesepian, nggak seneng ngerasa bahwa kalau misalnya nggak ada komunikasi atau apa dengan sahabat kebahagiaan, dia ini orangnya bisa uring-uringan nyariin kamu terus. Karena Kevin lihat ya, dia berusaha untuk lebih intim lagi sama kamu dan lebih bergairah sama kamu. The Lover ini juga simbol dari sebuah kesembuhan ya, kesembuhan dan penyembuhan cinta. Karena ada sebuah kesadaran di energi kartu Five of Cups dan ada energi kesembuhan di kartu The Lover. Artinya orang ini sudah punya progres dan berusaha untuk tetap stay, untuk tetap selalu ada sama kamu. Dan kemungkinannya kamu akan ngerasain bahwa cinta kamu akan semakin berwarna lagi dengan diri dia. Kamu akan ngerasain cinta kamu akan lebih berwarna, lebih hangat lagi dengan dia. Ya sekali-kali deh sahabat kebahagiaan, mungkin kalian coba untuk ngajak makan sama dia, dinner bareng, makan bareng di tempat yang gak akan pernah kalian lupakan. Energi sisi romantis di awal tahun ini banyak banget yang menaungi kepada siapapun yang sedang jatuh cinta atau menikmati sebuah cinta. Manfaatkan energi dari semesta di sini agar sahabat kebahagiaan memunculkan atau menciptakan momen romantis. Karena momen-momen ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akan masuk ke dalam sebuah memori. Sehingga memori indah ini yang kalian nantinya ciptakan tidak akan pernah dilupakan. Kemanapun kamu pergi, di next bulan-bulan berikutnya, dia akan mengingat betul tentang momen-momen ini. Kalau misalnya kamu melakukan sebuah momen romantis sama dia. Karena di sini energinya The Lover loh. The Lover simbol dari keromantisan. Kamu ciptakan momen romantis ini. Biar energinya semakin bagus. Oke, ada kartu Temperance. Temperance ini juga penyembuhan. Temperance ini juga simbol kesadaran. Temperance ini juga simbol kesederhanaan dalam cinta. Temperance ini juga simbol keseimbangan dalam cinta. Ya,
Keseimbangan dalam cinta itu ada di poin mana sih? Keseimbangan itu ada di poin komitmen. Dia masih tetap berkomitmen dengan kamu apapun yang terjadi, dia masih tetap stay berkomitmen dengan kamu, maka manfaatkan momen ini untuk memberikan sebuah kenangan yang indah yang hanya bisa diingat antara kamu dengan dia. Semesta memberikan energi positif untuk kalian jika kalian melakukan sebuah momen perjalanan bersama dia yang mengisahkan sebuah memori indah, maka akan dia ingat seumur hidup dia. Melupakan seseorang jika ada sebuah kenangan akan semakin sulit. Kamu tidak perlu mencari cara agar dia nempel terus sama kamu, agar dia tidak lari kemanapun. Cukup kamu memberikan sebuah momen yang tidak akan pernah dia lupakan, agar dia terikat terus sama kamu. Dan ciptakan pikiran-pikiran positif terhadap hubungan ini. Energi di awal tahun, ini adalah energi kalian berusaha untuk menciptakan sebuah kehidupan kalian, terutama dari cinta. Dan pikiran manusia ini bisa menciptakan apapun saja. Mungkin kalian mengenal dengan hukum Law of Attraction. Sahabat kebahagiaan bisa menciptakan sebuah pikiran-pikiran positif dalam hubungan ini, kemudian sampaikan kepada semesta, maka itu akan terwujud. Jangan pernah sahabat kebahagiaan di awal tahun ini, di awal bulan ini, sampai dengan nanti tanggal 6 Januari, sahabat kebahagiaan coba vibrasi kamu berpikir positif, tingkatkan energi kamu ke dalam level kedamaian dan sukacita. Afirmasikan hal positif terhadap hubungan kamu sama dia, maka energi kamu terpancarkan ke semesta dan semesta akan memberikan jalan yang mudah untuk kamu. Sahabat kebahagiaan, kita tahu, ketika kita berpikir negatif kepada pasangan kita, ketika berada di kondisi yang tidak baik, berantem apa, kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan, akhirnya terucapkan, akhirnya menyakiti satu sama lain. Lebih baik masukkan pikiran kalian dengan vibrasi positif sampai dengan tanggal 6. Kalau misalkan kalian nontonnya lebih dari tanggal 6, bagaimana? Gak masalah, yang penting masih ada di bulan Januari. Ciptakan pikiran positif, ciptakan visualisasi positif di dalam pikiran kamu terhadap hubungan ini. Karena Law of Attraction itu adalah hukum yang benar-benar ada. Dan ini kesempatan kalian. Kalau membahas tentang numerologi ya, sahabat kebahagiaan, numerologi tarot, karena Kevin tarot ya, jadi numerologinya tarot. Ini kita ada di tahunnya The Chariot, bulan 1 atau Januari, simbolnya adalah 1. 1 itu adalah awal. Bagaimana menciptakan sebuah awal yang indah ketika kita merencanakan hal-hal yang cukup positif. Ciptakan hal positif di awal tahun ini. Ciptakan hal-hal yang indah di dalam pikiran kamu dan masukkan di dalam sebuah doa kamu kepada hubungan ini. Maka niscaya di bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kalian akan ngerasain kedamaian dan juga sukacita dalam cinta. Ya, sahabat kebahagiaan, mungkin di tahun kemarin kalian tidak menerapkan hal ini. Karena di sini ada energi yang sangat positif. Kalian terapkan hal ini, biar hubungan kalian akan terus terjaga. Karena orang ini punya kekuatan cinta loh, The Lover. Jangan sia-siakan energi The Lover di sini. Kalau kamu mengabaikan, ya mungkin sahabat kebahagiaan hanya bisa ngikutin alur aja, pasrah dengan keadaan, namun hati kamu berontak. Jangan sampai seperti itu. Kita harus punya strategi, apalagi ini ada energi semesta yang positif. Oke, selanjutnya. Tuh kan sahabat kebahagiaan, benar kan? Energi cinta itu lagi jalan buat kalian. Ini Ksatria Cup ya. Ksatria Cup itu adalah simbol dari hubungan jangka panjang yang membawakan sebuah perasaan. Cup itu adalah simbol dari perasaan, simbol dari cinta. Kamu punya potensi hubungan jangka panjang dengan dia ketika sahabat kebahagiaan menciptakan sebuah momen bahagia di awal tahun ini bersama dia. Kamu gak perlu cemburu mencari siapa saja orang-orang yang mengganggu hubungan kalian, siapa saja yang mungkin kalau misalkan hubungannya toksik, dia pemain atau apa, kamu mencari selingkuhannya dia atau apa. Gak usah mencari itu gak penting. Lebih baik ciptakan momennya aja. Kamu fokus sama kita, aku dan kamu dan cinta. Jangan fokus tentang hal-hal yang berkaitan di luar dari kotak kalian di sini.
Fokus di situ, ciptakan sebuah momen kebahagiaan, maka hubungan kalian akan berjalan panjang. Karena Knight of Cup ini adalah hubungan yang memiliki potensi jangka panjang. Oke, apakah kalian mau menerima energi positif ini dari semesta? Enggak. Kalau misalkan pengen, lakukan tentang sebuah momen ya, ciptakan sebuah momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Bagaimana cara menciptakan momen? Kalian pasti tahu sendiri. Ciptakan momennya seperti apa. Oke, ada kartu Four of Wands, sahabat kebahagiaan tetap masih stay sama kamu. Menerima segala bentuk kekurangan, merasakan tentang kelebihan cinta. Ini ada di kartu Four of Wands. Tentang perbedaan-perbedaan yang pernah kalian lalui di situ, energinya itu satu sama lain masih bisa memaklumi. Memaklumi adalah level power. Ini adalah bentuk emosional. Memaklumi adalah tentang memaafkan. Dan energinya ini berada di level penerimaan, energinya power sekitar 350 skala Hawking. Dan di sini sahabat kebahagiaan, semesta kasih energi positif buat kamu. Kalian bisa lihat ya, The Beauty and the Beast. Mencintai dalam sebuah perbedaan, tidak memandang sebuah kekurangan, namun masih bisa berdansa. Kamu dengan dia itu ibarat energinya seperti ini. Ketika sahabat kebahagiaan berpikir positif, kamu menciptakan sebuah momen positif bersama dia, maka hubungannya akan tetap selalu ada. Dia nggak akan pernah kemana-mana. Four of Wands ini juga memiliki makna tentang simbol pernikahan ya, sahabat kebahagiaan. Mungkin di antara kalian yang sama-sama single, ketika momen ini membuat kalian itu menciptakan sebuah momen bahagia, merencanakan sesuatu, maka yang kamu rencanakan termasuk tentang pernikahan akan terjadi, dan paling banyak itu ada di bulan April dan Juni. Itu paling banyak kalau sama-sama single. Amin untuk kalian yang mau merencanakan sebuah pernikahan ya, yang sama-sama single. Lalu perasaannya dia selanjutnya kepada kamu. Oke, The Fool ini adalah energi positif bahwa segala bentuk pemurnian itu akan hadir ya. Yang ngerasa bahwa hubungannya kemarin banyak toksiknya, apakah dia mau berubah? Jawabannya adalah mau. Selagi sahabat kebahagiaan mau bisa menerima dia, mau bisa memaklumi, saling memaafkan. Karena energi ini adalah energi untuk bisa memberikan sebuah penyembuhan di energi The Lover. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk menerima, mencoba untuk memahami, dan dia juga sama mencoba menerima dan memahami, maka di sini kalian akan menjadi murni, kembali lagi di awal, dan akan menciptakan momen bahagia. Nggak perlu kejar-kejaran. Kemarin kalian sahabat kebahagiaan kayak ngerasa ngejar dia banget kan, dan di saat ini nanti kamu yang akan dikejar dia. Ketika sahabat kebahagiaan sudah mencoba untuk memaklumi keadaan, memaafkan, tidak usah terlalu berpikir negatif. Kalian itu masih sama-sama punya gairah, masih sama-sama punya minat. Dan jadikan minat gairah ini sebagai bentuk kekuatan cinta kamu. Karena gairah adalah sebuah penyokong, pondasi cinta. Gairah itu adalah nyawa dari cinta, bara api dari cinta. Kemanapun kalian pergi, kalau nggak ada gairah, hubungannya akan membosankan. Lalu yang sering on off itu bagaimana? Itu karena gairahnya itu udah nggak ada. Gimana cara menciptakan gairah? Ciptakan sebuah momen yang hanya bisa dilalui oleh aku dan kamu saja. Oh dia susah Kevin kayak gini. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, manusia sejatinya siapapun dia itu butuh pengakuan. Sahabat kebahagiaan sebisa mungkin akui dia bahwa dia ada. Akui dia adalah bagian dari hidup kamu yang harus dijaga. Apapun kesalahannya dia, jika sahabat kebahagiaan masih memiliki gairah sama dia, lanjutkan. Tapi kalau kamu sudah tidak ada gairah sama dia, pikirkan kembali, susun rencana kamu. Bagaimana untuk ngejalin hubungan dengan dia, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan pengen terkoneksi dengan siapa yang lainnya. Di sini Kevin lihat ada energi pemurnian ya. The Fool itu adalah simbol 0, artinya adalah sebuah permurnian yang hubungannya toksik atau apa ini bisa diperbaiki. Ketika kamu mengakui keberadaannya dia, memahami, memaafkan. Yang salah dia Kevin gini. Nggak boleh ada ego. Mengalah bukan berarti kamu kalah. Mengalah justru akan menguatkan perasaan kamu dan sisi ketegaran kamu. Biar kamu lebih bisa ikhlas lagi. Karena energinya di sini sangat positif.
Ini positifnya itu banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini energi positif. Selanjutnya, ada kartu Seven of Wands ya, sahabat kebahagiaan. Mempertahankan tentang hubungan ini memang butuh kerjasama. Ini Seven of Wands sama dengan di energi tahun 2023, bahwa sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kamu seperti mempertahankan hubungan ini sendiri. Biar tidak ngerasain kayak gini, bagaimana? Lakukan sebuah diskusi di awal bulan ini, di awal tahun ini. Makanya ketika kalian berdiskusi sama dia, kalian coba ngomong di awal, ciptakan vibrasi positif, ciptakan momen positif, pikiran positif, maka kedepannya akan berjalan baik dan kamu gak akan ngerasa berjuang sendiri. Kevin dia susah untuk ngajak diskusi untuk ini. Oke, gunakan cinta mental kamu. Kalau dia susah diajak diskusi, susah diajak membahas ini, dia terlalu cuek sama kamu, gunakan cinta mental kamu. Apa cinta mental? Kalian bisa cek di video Kevin di Koneksi Jiwa Kamu di tahun 2023 yang Kevin bahas secara rinci. Kevin jabarkan tentang apa itu cinta mental. Pelajari di situ. Makanya ya di tahun 2023 Kevin menekankan cinta mental kalian harus dipakai biar sahabat kebahagiaan bisa mengikuti arus dari energi semesta yang pergerakannya semakin cepat. Kamu jangan sampai tertinggal jauh terhadap cinta-cinta yang mungkin membuat sahabat kebahagiaan berada di dalam sebuah kemelekatan. Kemelekatan adalah memperbudak diri dan memperbudak cinta menjadi hal-hal yang saling ketergantungan sama satu sama lain. Ya memang kamu dipaksa untuk mandiri di sini. Mandiri dalam apa? Mandiri untuk jauh lebih bisa mengambil sebuah keputusan di dalam diri kamu. Mandiri untuk tidak terlalu, istilahnya adalah menggantungkan hidup kamu dengan dia. Kamu bisa berjuang sendiri. Tapi berjuang sendiri pun kamu juga membutuhkan komunikasi dengan dia. Kalau misalkan dia mau bantu, jangan masing-masing ego. Kalau masing-masing ego, ya udah hubungan kalian sama-sama berdiri sendiri. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Oke, perasaannya selanjutnya untuk dia. Oke, Six of Pentacles, sahabat kebahagiaan. Six of Pentacles, bagaimana perasaannya dia? Ternyata dia masih mau sama kamu dan masih mau berbagi sama kamu. Energinya di sini yang Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan. Dia berusaha untuk tidak mau lepas sama kamu karena perjalanannya dia masih panjang sama kamu dan dia benar-benar masih butuh kamu. Jika sahabat kebahagiaan masih ragu sama dia, maka energi kalian tuh bentrok. Jangan pernah ragu tentang kekuatan cinta ini. Yakin bahwa hubungan kalian bisa diperbaiki satu sama lain. Kalau misalkan hubungan kalian itu berantakan, bisa diperbaiki. Semesta kasih energi positif, aliran energi positif di awal tahun ini atau di awal bulan ini, Januari. Ciptakan vibrasi positif di situ, maka jalannya ini akan menjadi hal yang positif. Terlebih kartu The Lover muncul di kartu paling atas. Artinya ini akan menjadi sebuah pilar energi yang terfokuskan ke dalam diri kalian menjadi sebuah kekuatan cinta. Dan Temperance berada di sebelah kiri. Sahabat kebahagiaan juga akan terus bisa berkomitmen dengan dia. Hubungannya nggak akan lari kemana-mana. Yang lari kemana-mana itu apa? Pikiran kalian. Pikiran kalian tuh lari kemana-mana. Tapi untuk hubungan kalian secara fisik ini sebenarnya masih tetap ada. Cuma pikirannya doang yang lari-lari. Ini energinya positif sih. Kevin klaim ini adalah energi positif yang dimulai di awal tahun ini untuk sahabat kebahagiaan. Lebih bisa saling mendukung dan saling mengakui keberadaannya satu sama lain. Oke, ada energi apa lagi? Tentang perasaannya dia yang terdalam. Kevin jadi kepo, dia punya sesuatu hal yang disembunyikan gak sih sama kamu? Oke, Five of Wands. Sebenarnya ada sih yang disembunyikan. Tapi ini nggak terlalu membuat kamu itu ngerasa gimana-gimana sama dia ya. Masih bisa tetap di-handle, nggak terlalu membahayakan ya. Kalau misalkan kamu ngejudge atau apa, ini justru jadi bertengkar yang Five of Wands. Yang Kevin lihat ya, hubungan kamu dengan dia mungkin banyak bertengkarnya atau apa. Karena ini sebenarnya ada di sebuah kesalahan ketika ngobrol, ketika ngomong, mengutarakan kata-katanya salah. Sehingga banyak pertengkaran. Tapi apapun yang disembunyikan, semua orang itu punya rahasianya masing-masing. Termasuk aib, semua orang itu punya aibnya masing-masing. Bagaimanapun juga
Dia punya privasi, kamu punya privasi. Tapi kalau misalkan privasi ini atau rahasia ini mengancam hubungan kamu, ya sahabat kebahagiaan punya hak untuk ngejaga ini. Dan punya hak juga untuk melindungi hubungan ini. Karena pada dasarnya kamu dengan dia masih cinta satu sama lain. The lover. Oke. Ada kartu Three of Cup ya sahabat kebahagiaan. Oke, Three of Cup ini tentang sebuah kesenangan dan sukacita ya. Bersyukurlah untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya baik-baik saja dengan dia. Karena Kevin lihat ya, energi kamu itu akan semakin lebih indah lagi sama dia. Karena Three of Cup ini adalah simbol dari harmoni ya. Kamu masih memiliki harmoni cinta sama dia. Artinya dia masih sayang sama kamu. Nggak usah diragukan lagi. Selanjutnya ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands ini adalah simbol dari gairah. Orang ini masih punya gairah sama kamu. Masih ngerasa bahwa kamu akan dijadikan orang nomor satu di dalam hatinya. Oke. Ciptakan sebuah momen ya sahabat kebahagiaan. Karena kamu masih berada di dalam hatinya dia. Di nomor satu kan. Makanya ciptakan sebuah momen. Kalau kamu nggak menciptakan momen bahagia sama dia, ya dia nanti gampang melupakan kamu kalau terjadi apa-apa ya. Tapi amit-amit ya. Tapi cobalah untuk sahabat kebahagiaan menciptakan momen. Karena ini adalah bulan yang bagus untuk menciptakan momen kebersamaan. Oke, ada kartu Queen of Wands. Ternyata benar kan, dia punya gairah sama kamu dan kamu adalah queennya, kamu adalah kingnya di sini ya. Karena Kevin lihat ya, sahabat kebahagiaan, dia akan sedikit lebih posesif sama kamu, tapi nggak usah khawatir posesifnya ini nggak terlalu berlebihan atau bagaimana ya. Ya, dia menyusun banyak hal tentang apapun yang dia pikirkan, karena dia ada energi menyusun banyak hal, lebih baik didiskusikan. Oke, selanjutnya ada kartu Ace of Swords, bener kan? Komunikasi. Ace of Swords ini simbol awal ya. Ada Ace of Wands, ada Ace of Swords. Artinya memang kamu yang dinomor satukan. Secara energi, dia ngerasa lebih nyaman ngobrol sama kamu ketimbang sama siapapun. Yang Kevin lihat ya, bagi dia, kamu adalah orang yang bisa memberikan banyak inspirasi dan ide. Ya, keinginan untuk berhasil dalam hubungan ini potensinya cukup besar ya. Kevin lihat itu sekitar 70% ya, potensi kalian hubungannya sama dia untuk bisa berhasil. Karena energi S-nya ini ada 2 dan ada energi kartu The Lover. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu The Chariot. Oke, The Chariot ini tentang energi tahun ini ya. Tahun ini energinya bagaimana? Mengikuti sebuah arus ya, arus dari semesta. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngikutin arus semesta yang energinya cepat untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, sahabat kebahagiaan masih berada di dalam kemelekatan, diperbudak, kamu nggak ada pergerakan, maka kamu akan tertinggal. Nggak boleh stuck ya, kamu harus punya rencana. Fokus sama tujuan kamu sama dia apa. Kalau kamu hubungannya itu nggak ada tujuan apapun, ya udah hubungan kamu mungkin akan ngerasa berat dan akan ngerasa jenuh, bosan. Jangan sampai hubungan kamu jenuh dan bosan bersama dia. Makanya kamu harus punya tujuan. Hubungan ini harus diobrolin, harus punya tujuan. Kalau nggak, kamu ngerasa jenuh. Dan ngerasa jenuh paling banyak banget nanti di awal-awal tahun ini, Januari, Februari, Maret. Itu bisa bikin kamu pusing. Dan mungkin bahkan di sekarang ini mungkin kamu pusing ya. Kalau misalnya kamu nggak punya ranah tujuan sama dia, cuma ngikutin alur. Boleh ngikutin alur, tapi kamu harus merencanakan sesuatu biar nggak kopong hubungannya. Harus ada isi. Oke, ada Queen of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Queen of Cup ini adalah simbol dari kesetiaan ya. Kalian masih diberkahi energi kesetiaan untuk bisa ngejalin hubungan yang cukup lama bersama dia. Ciptakan momen ini. Karena dia masih sayang sama kamu, masih masuk akal sih hubungannya. Dan bagaimana dengan dia kalau misalkan diberikan sebuah nasihat? Ya, diberi nasihat, orang ini masih mau mendengarkan dan memasukkannya di dalam hati dan pikirannya dia. Masih bisa diajak diskusi. Oke. Justice ini simbol dari diskusi juga ya, sahabat kebahagiaan. Simbol dari hal-hal yang sifatnya adalah struktur atau apa. Ternyata energinya memang kalian diminta untuk mendiskusikan banyak hal dari ranah tujuan cinta kamu. Kalau enggak, ya sahabat kebahagiaan mungkin akan kewalahan di hubungan percintaan ini tahun 2023. Tapi apapun itu, kita harus punya target ya, sahabat kebahagiaan. Kamu harus punya target nih hubungannya sama dia.
boleh ngikutin arus, tapi selagi ngikutin arus sama dia ngalir begitu saja, kalian juga harus diobrolkan di awal. Karena ini justice-nya adalah simbol yang terstruktur, simbol yang didiskusikan agar semuanya ini energi kebaikan cinta datang sama kamu. Bahkan yang single, sama-sama single bisa menikah antara bulan April atau di bulan Juni. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja sih yang masuk di dalam pembacaan Kevin? Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama, kita bertemu di kartu Five of Cup, itu masuk ke energinya Scorpio. Lalu ada Aries di sini, ada Pisces, Gemini hadir, lalu ada Sagittarius hadir di sini. Dan kita bertemu di kartu Knight of Cup. Oke, untuk energi kartu Knight of Cup-nya ini masuk ke energinya Pisces. Lalu yang mencoba untuk lebih romantis lagi ya, sahabat kebahagiaan, Aries ini mencoba untuk romantis dan lebih serius lagi di dalam hubungan ini. Bisa kamu atau dia yang berzodiak Aries, ini lagi serius banget. Hubungannya itu memang harus dibahas agar kekuatannya itu akan semakin kuat. Si Aries lagi kuat banget energinya untuk meyakinkan diri. The Fool masuk ke Aquarius, lalu kita bertemu di kartu Seven of Wands, ini miliknya Leo. Ada Taurus juga hadir di kartu Six of Pentacle. Lalu kita bertemu di kartu Five of Wands, ini masuk ke energinya Leo. Lalu ada Cancer di kartu Three of Cup. Ace of Wands, ini semua elemen api ya. Elemen api Aries, Leo, dan Sagittarius. Energinya nggak tahu kenapa ini paling kuat ya. Paling bagus banget itu adalah Aries. Ini Aries. Kevin masukkan ya, peran utamanya ini masuk ke Aries. Lalu kita bertemu di energi in the Chariot, ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu Queen of Cup masuk ke energinya Cancer juga. Dan Cancer paling kuat adalah Cancer dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan 3. Lalu Justice ini masuk ke energinya Libra. Itu beberapa zodiak yang paling kuat ya terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, inisial namanya ada nama siapa? Apakah ini nama kamu atau nama dia? Oke. Ada huruf M untuk mama, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf T untuk Tango, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf V untuk Vera, ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini ada huruf D untuk Delta. Ini beberapa inisial nama yang terbaca ya untuk tema kita hari ini. Kevin ulangi ya, R, T, U, T, F, B, E, K, Q, M, D, Z, V. Ini inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin bantu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, dan mudah-mudahan di awal tahun ini kita punya rencana yang positif, dan rencana itu akan menjadikan hal yang positif juga buat kita semua ya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.